Oke, lanjut ya teman-teman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yunita, Mbak Alda, atau Mbak Septi. Monggo, saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan hasil presentasi yaitu asuhan keperawatan komunitas, kesehatan anak dan remaja. Definisi dari anak yaitu berdasarkan umur kronologis dan berbagai kepentingan. Terdapat berbagai definisi tentang anak usia sekolah yaitu A. Menurut definisi WHO atau World Health Organization yaitu golongan anak yang berusia antara 7 sampai 15 tahun. Sedangkan di Indonesia lazimnya anak yang berusia 7 sampai 12 tahun. B. Menurut Wong tahun 2016 usia sekolah anak adalah pada usia 6 sampai 12 tahun. Pengertian dari remaja yaitu remaja atau adolescence adalah periode perkembangan selama di mana individu mengalami perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, biasanya antara usia 13 sampai 20 tahun. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai dengan 24 tahun. Namun jika pada usia remaja sudah menikah, maka ia sudah tergolong dalam kelompok dewasa. Etiologi dari anak yaitu anak usia sekolah merupakan populasi risiko karena beberapa hal yaitu anak banyak menghabiskan waktu di luar rumah, aktivitas fisik anak semakin meningkat. Pada usia ini anak-anak akan mencari jati dirinya dan masih membutuhkan peran orang tua untuk membantu memenuhi kebutuhan. Etiologi dari remaja yaitu masalah kesehatan spesifik pada remaja atau adolescents di antaranya kecelakaan, penyalahgunaan zat, bunuh diri, dan penyakit menular seksual. Manifestasi klinis dari anak yaitu manifestasi klinis kesehatan pada anak antara lain A. Penyakit, cedera, atau operasi sebelumnya B. Alergi C. Reaksi imunisasi yang pernah diberikan. Dan remaja yaitu manifestasi klinis kesehatan pada remaja antara lain A. Remaja merasa cemas karena kurang akan figur teladan. B. Terdapat sikap apatis pada remaja biasanya terjadi di dalam ketidakacuhannya akan apa yang terjadi di masyarakat. C. Mudah stres karena terdapat rasa kurangnya harga diri yang mengakibatkan remaja mencari pelarian negatif untuk mengatasi rasa cemas tersebut. Memiliki perasaan yang tidak berdaya. D. Terdapat rasa penasaran untuk sebuah pengalaman, biasanya menjerumus ke hal negatif seperti penasaran akan miras, seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Pemeriksaan penunjangnya yaitu adapun pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk pengecekan kesehatan anak dan remaja antara lain pemeriksaan darah, urin, foto rongsen, dan juga pemeriksaan medis kejiwaan. Pengkajian anak, yaitu data inti komunitas terdiri dari demografi, etnis, nilai kepercayaan, dan agama. Ada dua data subsistemnya, yaitu 8 subsistem yang dikaji sebagai berikut. 1. Lingkungan fisik, 2. Pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial, 3. Ekonomi, 4. Keamanan dan transportasi, 5. Politik dan pemerintahan, 6. Komunikasi, 7. Pendidikan, dan 8. Rekreasi. Dengan pengkajian remaja, kegiatan pengkajian yang dilakukan dalam pengumpulan data meliputi data inti, data lingkungan fisik, pelayanan kesehatan dan sosial, ekonomi, keamanan dan transportasi, politik dan keamanan, sistem komunikasi, pendidikan, serta rekreasi. Dengan diagnosis keperawatan Nanda untuk meningkatkan kesehatan yang bisa ditegakkan pada adolescents yaitu 1. Resiko cedera berhubungan dengan pilihan gaya hidup, penggunaan alkohol, rokok, dan obat. Partisipasi dalam kompetisi atletik atau aktivitas rekreasi, aktivitas seksual. Ada dua. Yang kedua, resiko infeksi yang berhubungan dengan aktivitas seksual, malnutrisi, kerusakan imunitas. Yang ketiga yaitu perubahan pemeliharaan kesehatan yang berhubungan dengan kurangnya nutrisi yang adekuat untuk mendukung pertumbuhan, melewati waktu makan, makan siap saji, menggunakan makanan yang mudah atau mesin penjual makanan, kemiskinan, efek penggunaan alkohol atau obat. Yang keempat, adanya kurang pengetahuan yang berhubungan dengan tidak berpengalaman dengan pelataran rekreasional yang tidak dikenal, kurang informasi tentang kurikulum sekolah. Yang kelima, ada gangguan citra tubuh yang berhubungan dengan perasaan negatif tentang tubuh, perubahan rasional yang berkaitan dengan laju pertumbuhan adolescence. Intervensinya yaitu 1. Intervensi promosi kesehatan. Yang pertama itu ada cedera tidak sengaja
Yang kedua, anjurkan adolescents untuk mengikuti program pendidikan mengemudi dan menggunakan sabuk keselamatan. Ketiga, informasikan adolescents tentang resiko yang berkaitan dengan minum dan berkendaraan, yaitu penggunaan obat. Yang keempat, tingkatkan penggunaan helm oleh adolescents yang menggunakan kendaraan bermotor. Yang kelima, yakinkan adolescents mendapatkan orientasi yang tepat untuk penggunaan semua alat olahraga. Dua, penggunaan zat, yaitu pemeriksa penggunaan zat seperti alkohol, rokok, obat-obatan, serta informasikan resiko penggunaannya. Yang ketiga, ada bunuh diri, berikan informasi tentang bunuh diri, ajarkan metode untuk bertemu dengan sebaya yang mencoba bunuh diri. Yang keempat, yaitu penyakit menular seksual, berikan adolescents informasi mengenai penyakit, bentuk penularan, dan gejala yang berhubungan, dan dorongan pantangan terhadap aktivitas seksual atau bila aktif seksual tentang penggunaan kondom. Dan juga berikan informasi akurat tentang konsekuensi aktivitas seksual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang ingin bertanya, monggo silahkan. Baik, terima kasih Mbak Yunita selaku pembawa materi. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Saya batasi dua pertanyaan maksimal 3, nggih. Izin bertanya, Kak. Oke, monggo. Bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Marisa. Pertanyaannya, perkembangan anak yang normal itu yang bagaimana, nggih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Hairunisa, izin bertanya. Bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja? Baik, terima kasih. Ada yang ingin tanyakan lagi enggak, Kak? Sudah ya, 2 saja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ya, Kak ya. Yang pertama yaitu perkembangan anak yang normal itu yang bagaimana? Kemampuan perkembangan seorang anak bergantung pada kematangan sistem persyarafan. Oleh karena itu, perkembangan mempunyai batasan-batasan tertentu yang sesuai dengan umur. Untuk memantau perkembangan fisik anak, orang tua hendaknya mengetahui secara umum patokan perkembangan. Misalnya, anak dapat tertengkurap pada umur 4 bulan, dapat duduk pada umur 8 bulan, dan dapat berjalan pada umur 13 bulan. Bagaimana, Kak? Ya, terima kasih. Ya, saya akan lanjutkan ya Kak untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja. Nah, cara mengatasi kenakalan remaja yang pertama bisa dilakukan adalah dengan pembinaan, meningkatkan sarana pendidikan yang dapat menunjang serta menambah pemahaman mereka dan juga memberikan wejangan kepada anak. Pembinaan kepada remaja bisa dilakukan melalui pendekatan individu serta kelompok. Selain itu, kenakalan remaja juga bisa diatasi melalui rehabilitasi dan konsultasi kepada psikolog. Terima kasih. Bagaimana, Kak? Tidak ada sanggahan ya, akan saya tutup sesi tanya jawab dan presentasi pada siang hari ini. Mbak Hausendi.